Shalom, perkenalkan nama saya Indri Gladys Syargina Sau dengan NIM 205-2023-0013. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang rehabilitasi dari mata kuliah psikometrik dasar dengan dosen pengampu Iren Elvira Daik, SSI Teol MPSI. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi adalah suatu tes yang merupakan kriteria kualitas tes yang berkaitan dengan keakuratan psikologis pengukuran. Semakin tinggi rehabilitasi suatu tes, maka secara relatif tes tersebut akan semakin bebas dari kesalahan pengukuran. Ada pula yang mengartikannya sebagai kestabilan hasil dalam pengujian yang berulang-ulang, yaitu orang atau benda yang sama diuji dengan cara yang sama sehingga menghasilkan nilai yang sama dari waktu ke waktu. Asalkan benda yang diukur itu sendiri tidak berubah dalam waktu yang sama. Sementara itu, konsep rehabilitas menggarisbawahi perhitungan kesalahan pengukuran suatu skor, di mana kita dapat memprediksi kisaran fluktuasi yang menjadi dalam suatu skor individu sebagai akibat dari faktor peluang yang tidak relevan. Rehabilitas tes dalam arti luas menunjukkan sejauh mana perbedaan individu seperti dalam nilai tes dapat diatribusikan pada perbedaan sebenarnya dalam nilai peluang yang dipertimbangkan dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat diatribusikan pada nilai peluang. Dalam istilah teknis, ukuran rehabilitasi tes memungkinkan untuk memperkirakan berapa proporsi dalam total tes yang merupakan varians kesalahan. Semakin besar kesalahannya, semakin rendah keandalannya. Secara praktis, ini berarti bahwa jika kita dapat memperkirakan varians kesalahan dalam suatu ukuran, maka kita juga dapat memperkirakan ukuran keandalannya. Hal ini memberikan kita dua definisi keandalan yang setara. Yang pertama, rehabilitas adalah proporsi varians yang benar terhadap total varians yang diperoleh dari data yang dihasilkan oleh alat ukur. Yang kedua, rehabilitas adalah proporsi varians kesalahan terhadap total varians data yang dihasilkan alat ukur dikurangi 1,00. Indeks 1,00 menunjukkan keandalan yang sempurna. Berikutnya ada metode menghitung keandalan yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, metode tes ulang. Yang kedua, metode bentuk paralel. Yang ketiga, rehabilitas split half. Yang keempat, Cronbach alpha. Yang pertama ada metode tes ulang. Metode tes ulang adalah cara yang paling sering digunakan untuk mengetahui rehabilitas suatu tes adalah dengan mengulang tes yang sama pada kesempatan kedua. Koefisien rehabilitas atau R dalam hal ini adalah korelasi antara skor yang diperoleh orang yang sama pada dua penyelenggaraan tes. Varians kesalahan berhubungan dengan fluktuasi acak kinerja dari suatu sesi pengujian ke tes pengujian lain. Masalah yang terkait dengan tes ini adalah kontroversi mengenai internal antara dua administrasi. Jika interval antara ujian panjang atau katakanlah 6 bulan dan subjeknya adalah anak kecil, maka perubahan pertumbuhan akan mempengaruhi nilai ujian. Secara umum ini meningkatkan skor awal
dengan jumlah yang bervariasi dengan cenderung meningkat. Yang kedua ada metode bentuk paralel. Menurut Frameham, kedua bentuk tersebut harus memenuhi seluruh spesifikan pengujian sebagai berikut. Yang pertama, jumlah item harus sama. Yang kedua, jenis item dalam keduanya harus seragam sehubung dengan konten operasi atau sifat-sifat yang ada di dalamnya. Yang ketiga, keterlibatan tingkat dan jangkauan kesulitan dan kecukupan pengambilan sampel item harus didistribusikan secara seragam berdasarkan tingkat kesulitan. Yang keempat, kedua bentuk tes harus mempunyai derajat homogenitas soal yang sama dalam pengoperasian atau sifat yang sedang diukur. Derajat homogenitas dapat ditunjukkan melalui interkolerasi butir soal dengan skor subtes atau dengan skor tes total. Yang kelima, sarana dan standar deviasi dari kedua bentuk tersebut harus saling bersesuaian. Yang keenam, mekanisme administrasi dan penilaian harus seragam. Yang ketiga ada split half reliability. Kelebihan metode ini dibandingkan metode tes-tes ulang adalah hanya diperlukan pengujian saja. Teknik ini juga lebih baik dibandingkan metode bentuk paralel dalam mencari rehabilitas karena hanya diperlukan satu kali pengujian. Dalam metode ini, tes diberikan skor untuk pengujian tunggal untuk mendapatkan dua bagian, sehingga variasi yang disebabkan oleh perbedaan antara dua situasi pengujian dihilangkan. Keuntungan yang mencolok dari teknik split half terletak pada kenyataan bahwa kesalahan yang terjadi secara kebetulan dapat mempengaruhi skor pada dua bagian tes dengan cara yang sama sehingga cenderung membuat koefisien rehabilitas menjadi terlalu tinggi. Hal ini menjadi karena tes ini hanya diberikan satu kali. Semakin besar tesnya, semakin kecil kemungkinan bahwa dampak gangguan sementara dan variabel akan bersifat kumulatif dalam satu arah dan semakin akurat estimasi rehabilitas skor. Yang keempat ada Cronbach alpha. Rumusan Kunder atau Richardson dapat diterapkan untuk mencari konsistensi internal tes yang soal-soalnya dinilai benar atau salah dan menurut sistem semua untuk tidak sama sekali. Namun beberapa tes mungkin memiliki soal pilihan ganda. Namun pada inventarisasi kepribadian terdapat lebih dua kategori respon. Untuk menguji tersebut, rumus umum telah diturunkan yang dikenal sebagai koefisien alpha. Cronbach 1951. Dalam rumus ini nilai diganti dengan sigma yang merupakan penjumlahan varian skor item. Prosedurnya adalah mencari varian seluruh skor individu untuk setiap item dan kemudian menjumlahkan varian tersebut di seluruh item. Faktor yang mempengaruhi keandalan. Faktor utama yang mempengaruhi keandalan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada variabilitas usia, yang kedua variabilitas skor, yang ketiga interval waktu antar pengujian, yang keempat pengaruh latihan dan pembelajaran, yang kelima konsistensi skor dan pengaruh lama tes.
Gambaran umum teori keandalan dan uji klasik. Menurut CTT, rehabilitas berasal dari skor yang diamati, skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Skor yang diamati adalah nilai yang diperoleh dari pengukuran suatu karakteristik dalam sampel individu. Misalnya skor pada suatu tes. Sebaliknya, skor sebenarnya adalah jumlah sebenarnya dari karakteristik tersebut dalam sampel individu tersebut. Pada contoh panjang bayi sebelumnya, panjang bayi yang dicatat oleh perawat akan menjadi skor observasi dan panjang sebenarnya bayi akan menjadi skor sebenarnya. Pengguna tes berharap bahwa skor yang diamati individu merupakan perkiraan yang baik dari skor mereka yang sebenarnya, karena sebagian besar penelitian, perilaku, dan pengambilan keputusan dimaksudkan untuk mencerminkan karakteristik psikologis respondens yang sebenarnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.